Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah sebelumnya Abdikos membahas spoiler Jujutsu Kaisen chapter 179, di video kali ini Abdikos akan membahas chapter terbaru Jujutsu Kaisen, yaitu chapter ke-179 versi fan translate. Dari chapter ini sudah banyak beredar di internet, di mana pertempuran 3 domain pada akhirnya berlangsung. Berikut pembahasan detail Jujutsu Kaisen chapter ke-179 yang berjudul Koloni Sendai bagian 6. Yuk langsung aja kita check it bro. Chapter dibuka dengan Yuta, Uro, dan Ryu yang saling meneriakkan domain expansion. Sayangnya tidak ditunjukkan seperti apa domain mereka, bahkan tidak disebutkan nama masing-masing domain mereka. Namun ada satu keterangan menarik bahwasanya saat ketiga domain saling berbenturan, maka teknik pasti kena dari masing-masing domain akan saling membatalkan. Dari sinilah, karena Yuta termasuk petarung kuadrat alias dia dibantu sang khodam, maka fokus domain Ryu dan Uro adalah untuk mengcounter agar Rika tidak ikut campur ke dalam pertarungan domain. Yap, ternyata mereka berdua sama sekali tidak bekerja sama seperti yang dijelaskan di spoiler, melainkan keduanya mempunyai tujuan yang sama. Dan alasan kenapa bentuk tabrakan domain seperti memiliki celah adalah karena domain ketiganya belum menutup sempurna. Rika yang di chapter sebelumnya sempat ditinju Ishigori Ryu hingga terpental lebih dari 20 meter. Mustahil untuk bisa masuk ke dalam domain karena jarak dia ke domain tidak cukup waktu untuk menuju ke domain, alias Rika tidak punya cukup waktu untuk ikut campur ke dalam domain. Kalau melihat penjelasan ini, berarti domain Yuta bersifat lingkaran sempurna layaknya domain kebanyakan, sehingga mencegah orang dari luar untuk masuk ke dalam. Tidak seperti domain Chimera Shadow Garden milik Megumi yang bersifat cair dan mampu melubangi domain Dagon, atau domain Malevolent Shrine milik Sukuna yang mampu menembus apapun karena bersifat transparan. Meski mustahil bagi Rika untuk melesat dengan cepat masuk ke dalam adu domain, namun sifat bucin Rika Orimoto yang diwariskan ke Rika baru membuatnya mampu mempower up kekuatannya sendiri, layaknya roh kutukan Rika Orimoto yang dicium Yuta. Namun yang terjadi di panel berikutnya sungguh di luar dugaan. Bukan Rika yang mengucapkan aku suka Yuta, melainkan Kuro Urushi baru yang mengatakan aku suka rasa besi. Tentu saja besi yang dimaksud adalah zat besi yang ada di darah manusia. Yap, ini adalah keturunan dari Kuro Urushi lama yang telah dibunuh Yuta, dimana saat Kuro Urushi lama hibernasi, saat itulah dia menyerap semua energi negatif dari ketakutan manusia akan kecoa, lalu melahirkan keturunan baru dengan metode parthenogenesis. Dan karena Kuro Urushi baru ini terlahir dari kumpulan energi kutukan negatif dari seluruh Jepang yang takut akan kecoa, maka dari itu Kuro Urushi baru lebih kuat dari orang tuanya. Dia menyibukkan Rika yang telah mempower up kekuatannya dengan kecoa ciptaannya. Sementara Kuro Urushi baru mampu menembus adu domain ketiga penyihir terkuat. Seperti yang dijelaskan di awal, adu domain 3 arah adalah sesuatu yang sangat kompleks, lebih kompleks dari adu domain 2 arah yang saling menindih atau menggencet domain lain, dimana adu domain 3 arah akan membuat teknik pasti kena ketiganya saling membatalkan satu sama lain. Ditambah penyusupan tidak terduga Kuro Urushi baru ke dalam domain, pada akhirnya pertempuran domain berakhir dengan kehancuran domain ketiganya. Saat itulah Uro Takako yang sejak awal merasa jijik pada Kuro Urushi mengalihkan perhatiannya pada sang kecoa. Itu karena teknik kecoa Kuro Urushi yang sangat banyak sulit untuk ditangkis hanya dengan teknik distorsi ruang milik Uro Takako. Jadi bisa dibilang Kuro Urushi adalah musuh alami Uro Takako. Yuta pun menyadari hal ini dan langsung melancarkan tendangannya pada Uro Takako. Dia pun terpental menuju ke arah kecoa Kuro Urushi yang menjadi musuh alaminya. Uro Takako terdistract akan hal ini meski dia sempat menggunakan teknik distorsi ruang, tapi Kuro Urushi baru menyerangnya dengan golok kehidupan yang membusuk. Hal ini sukses membuat tangan Uro Takako tersayat, dan ya, seperti yang terjadi pada Yuta, disayat golok membusuk berarti terkontaminasi nanah dari golok tersebut. Yang terjadi berikutnya adalah muncul makhluk mirip belatung di lengan Uro Takako yang membuat lengan Uro putus. Rika lalu menggigit lengan yang putus tersebut, kemudian memakannya. Yap, menurut Ryu ini sangat cerdas karena meskipun Uro punya teknik kutukan kembali, menumbuhkan kembali lengan yang putus bukanlah sesuatu yang mudah. Uro Takako begitu marah pada Yuta karena khodam Yuta memakan tangannya. Lagi-lagi dia meneriakkan Fujiwara kepada Yuta. Ryu mengambil kesempatan ini untuk melancarkan Granite Blast, meledakkan Uro sekaligus Kuro yang ada di hadapannya. Dan ya, sejak awal
Teknik kutukan Ryu adalah pelepasan energi kutukan. Jadi mau dia menggunakan teknik atau tidak, serangan dari energi blast yang dilepaskan akan luar biasa besar dan kuat. Serangan Granite Blast Ryu sukses melumpuhkan Urotakako dan juga menghancurkan separuh tubuh Kurourushi. Yuta yang posisinya dekat dengan Kurourushi langsung mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya dengan sekali serang. Anehnya, meski Yuta membunuh Kurourushi baru, tapi dia sama sekali tidak mendapatkan poin. Ini berarti Kurourushi baru tidak dihitung pemain di Cooling Game. Begitu juga Ryu yang berhasil melumpuhkan Urotakako yang tidak mendapat tambahan poin. Itu berarti Urotakako masih hidup meski terlihat sekarat. Yap, dengan begini hanya tersisa dua pemain terkuat di koloni Sendai, yaitu Okutsu Yuta dan Ryu. Tentu saja Yuta tidak sendirian karena dia dibantu Rika sebagai Kodam. Ryu bukannya takut tapi malah semakin bersemangat karena dia akan menyantap hidangan penutup di pertarungan ini. Seperti biasa, melihat betapa cepatnya pertempuran di koloni Sendai, tidak menutup kemungkinan kalau hasil dari pertarungan Yuta melawan Ryu akan bisa kita lihat minggu depan. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.